لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada istri-istrinya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan mereka atau memboikot mereka, tidak menemui mereka selama sebulan penuh. Apakah sebabnya dan bagaimana akhir dari kisah tersebut akan kita bacakan dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Lam azal harisan ala an as'ala Umar radhiyallahu anhu anil mar'ataini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allataini qala Allahu lahumā in tatuba ila Allah faqad sabat qulubukuma." Kata Ibnu Abbas, aku senantiasa semangat untuk bertanya kepada Umar bin Khattab tentang dua istri Nabi yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim yang di mana Allah berfirman, in tatuba ila Allah faqad sabat qulubukuma. Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah, maka lakukanlah karena hati kalian berdua telah condong kepada kesalahan. Siapakah dua wanita ini? Rasa penasaran dalam hati Ibnu Abbas ingin mengetahui tentang dua wanita ini. Akan tapi disebut dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas enggak enak nanya kepada Umar karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang muhaban, yaitu seorang yang punya karismatik, disegani, sehingga untuk ditanya Ibnu Abbas segan. Sampai dia menunda waktu yang lama, sampai disebutkan sampai setahun baru dia bisa tanya kepada Umar. Dia mencari kesempatan untuk bisa bertanya kepada Umar tentang dua wanita yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua wanita tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain adalah Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Adapun apa kesalahan mereka berdua sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan sebab turun ayat At-Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu karena ingin mendapatkan keridhaan istrimu, ya. Karena ingin menyenangkan hati istrimu. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengharamkan apa yang halal. Nah, kalau kita baca buku-buku tafsir, kita akan dapati ada khilaf di karangan para ahli tafsir tapi mengerucut pada dua pendapat. Pendapat pertama, Nabi mengharamkan madu. Yang kedua, Nabi mengharamkan untuk menggauli budaknya Maria Al-Qibtiyah. Adapun sebab pertama disebutkan bahwasanya Aisyah dan Hafsah cemburu kepada salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mampir ke situ dan Nabi minum madu di situ, sehingga mereka bersepakat nanti kalau Nabi datang maka kita pura-pura mengatakan bahwasanya ada bau tidak enak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi makan dari maghfir, yaitu seakan-akan Nabi memakan dari sesuatu yang menimbulkan bau tidak enak. Misalnya kalau kita di Indonesia seakan-akan ada bau pete Nabi makan, padahal Nabi habis minum madu. Sepakat antara Aisyah dan Hafsah. Pokoknya siapa yang Nabi datang ke rumahnya maka bilang ada bau enggak enak. Ya. Dan Nabi di antara sifatnya tidak suka kalau tercium dari tubuhnya bau yang tidak enak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka pakai parfum. Di antara yang disukai oleh Nabi adalah parfum. Maka akhirnya waktu Nabi datang kepada salah seorang istrinya, mereka bilang ada bau enggak enak. Nabi bilang, saya baru minum madu, tapi kata mereka ada bau enggak enak. Apakah Anda makan dari maghfir? Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya haramkan diri saya tidak mau minum madu lagi. Ya. Ini sebab yang pertama, akhirnya Allah tegur. Kata Allah, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Sebab yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, Nabi SAW kenapa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi SAW satu hari pergi ke rumahnya Hafsah, salah satu istrinya, Hafsah radhiyallahu taala anha, Hafsah putri Umar, Hafsah bintu Umar, putrinya Umar. Dan qadarullah pada waktu itu Hafsah lagi tidak di rumah. Disebut dalam sebagian riwayat Hafsah sedang mengunjungi bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga rumahnya kosong. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu Hafsah rumahnya kosong, maka dia panggil budaknya Maria Al-Qibtiyah. Dan kita tahu seorang boleh menggauli budaknya. Maka dipanggillah Maria Al-Qibtiyah. Maria ini seorang budak wanita yang diberi hadiah oleh Raja Mesir Al-Muqawqas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijadikan budak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menggauli dan punya anak.
namanya Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad. Tetapi Ibrahim bin Muhammad putra Nabi SAW itu meninggal sebelum masih di masa perusuhan dia meninggal. Waktu meninggal di pangkuan Nabi SAW maka Nabi bersedih sampai Nabi menangis. Ya. Karena Nabi tidak punya anak laki-laki waktu itu. Anak Nabi perempuan 4, ya, yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Dapat anak laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah. Tapi masih masa perusuhan meninggal dunia di pangkuan Nabi SAW. Nabi berkata, "Inna al-qalba la yahzan wa innal ayna la tadma' wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Kata Nabi, sungguh hati ini bersedih, sungguh mata ini mengalirkan air mata. Namun kami tidak mengucapkan perkataan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami, dan kami sungguh bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Inilah Maria Al-Qibtiyah. Karena rumah Hafsah kosong, maka mungkin Nabi lagi berhasrat, Allah alam bisawab, lagi berhasrat, ternyata rumah istrinya lagi kosong, maka Nabi panggil budaknya, digaulilah budaknya tersebut di rumah Hafsah. Akhirnya ketahuan oleh siapa? Hafsah. Musibah, ketahuan sama-sama Hafsah. Ketahuan, akhirnya Hafsah marah. Hafsah mengatakan, "Afi yaumi, ya, wa fi baiti, apakah kau menggauli Maria di rumahku dan di hari jatahku?" Akhirnya, kalau antum jatah satu aja. Ini cerita Nabi SAW. Ada 9 istrinya, tiap hari ganti jatah nginap. Kata Hafsah, "Apakah di rumahku dan di hari jatahku, jatah nginapku?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Saya mengharamkan diriku untuk tidak menggauli Maria Al-Qibtiyah." Dalam rangka menyenangkan siapa? Hafsah. Dan Nabi berkata, "Hafsah, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Jangan kau ceritakan kepada siapapun." Maka turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan sesuatu yang halal bagimu? Kau boleh menggauli budakmu hanya karena ingin menyenangkan hati istrimu. Dan sebab yang kedua ini dirojikan oleh sebagian, dikuatkan oleh banyak ulama karena lebih kuat dari sisi makna ayat. Ayat mengatakan, "Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan kepadamu karena menyenangkan istrimu?" Kalau sebab pertama madu, Nabi ingin menyenangkan dirinya agar tidak tercium bau tidak enak dari tubuhnya. Dia menyangka akibat minum madu keluar bau yang tidak enak. Adapun sebab kedua, benar-benar Nabi mengharamkan untuk menggauli Maria Al-Qibtiyah untuk menyenangkan siapa? Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya, akhirnya nanti Hafsah cerita kepada Aisyah, bahwasanya Nabi begini-begini, dan Hafsah melanggar, ya, wasiat Nabi untuk tidak ceritakan kepada siapapun. Akhirnya Allah menegur mereka berdua, "In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma." Jika kalian berdua bertobat, sungguh hati kalian berdua telah condong kepada kesalahan, itu menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak tahu siapa dua wanita ini, dan dia penasaran ingin tanya kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab orang yang disegani, dia tidak dapat waktu untuk bertanya kepada Umar kecuali musim haji. Apa kata Ibnu Abbas? "Fahajjtu ma'ahu fa'adala wa adaltu ma'ahu bil idawa." Maka pada suatu kesempatan aku pun berhaji bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagian ulama tatkala mengomentari lafal ini, "Aku pun berhaji bersama Umar," menjadikan ini sebagai dalil hukum asalnya seorang tidak menceritakan amal solehnya. Hukum asalnya seorang menyembunyikan amal solehnya. Dia menceritakan kalau ada maslahatnya. Seperti Ibnu Abbas, dia bercerita dari awal sampai akhir, maka dia ceritakan tentang bagaimana dia bisa bertanya kepada Umar, maka disebutkan dalam cerita tersebut, saking lamanya saya menunggu sampai akhirnya saya berhaji bersama siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan dalam rangka untuk pamer dia berhaji dan yang lainnya, ya. Jadi seorang berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya sebisa mungkin. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakun lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu, maka lakukanlah. Syaitan berusaha, syaitan tidak peduli Anda beramal soleh sebanyak apapun. Anda beramal soleh sebanyak apapun, Anda berhaji, Anda berumrah, Anda keluarkan uang banyak, Anda letih beramal, tapi kalau Anda riya, buyar semuanya. Maka syaitan menggoda Anda bagaimana Anda untuk riya tatkala beramal, untuk pencitraan misalnya, agar diakui, agar dihormati, agar disanjung, maka seluruh amalan Anda akan sia-sia.
Betapapun letihnya Anda, betapapun banyak perjuangan yang Anda lakukan, betapapun banyak uang yang Anda keluarkan. Kalau ternyata Anda tidak ikhlas, riya, mencari sanjungan manusia, maka gugur dan itu dicari setan. Setan tidak perlu Anda beramal sebanyak apapun. Kalau setan tidak berhasil menggugurkan amalan Anda dengan riya, maka dia tempuh cara kedua, yaitu agar Anda menceritakan amal soleh Anda. Bercerita bukan untuk riya, tapi sekedar cerita. Nah, amal soleh ada dua. Ada amal soleh yang tersembunyikan dan ada amal soleh yang terungkapkan. Yang tersembunyikan pahalanya lebih besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian menampakkan sedekah kalian maka itu baik, tapi kalau kalian sembunyikan maka itu lebih baik bagi kalian. Sehingga pahala dari amal yang tersembunyi lebih besar daripada pahala amal yang terungkap. Nah, syaitan kalau tidak berhasil, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak berhasil menjerumuskan seorang hamba dalam riya, maka dia berusaha menjerumuskan seorang hamba agar pahalanya berkurang. Agar pahalanya berkurang, maka dia gelitiki hatinya untuk cerita amal solehnya, ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati jaga amal solehnya, jangan sampai dia ceritakan kecuali karena darurat, ada maslahat yang besar yang ingin dia sampaikan, ya. Sekarang kita tanya pada diri kita, amal soleh mana di antara kita yang kita lakukan yang tersembunyikan dibandingkan dengan amal soleh yang kita ceritakan, yang kita share. Ataukah seluruh amal soleh kita ternyata sudah kita share, semua orang tahu? Ya mudah-mudahan ikhlas. Tetapi amal soleh yang tersembunyi lebih besar pahalanya daripada yang terceritakan. Di sini Ibnu Abbas berkata, "Fahajjatu ma'ahu," aku pun berhaji bersama Umar. "Fa'adala wa adaltu ma'ahu bil idawah." Maka Umar pun belok keluar dari jalur orang berjalan. Kenapa? Dia ingin buang hajat. Wa adaltu ma'ahu, aku pun mengikuti Umar sambil aku bawa ember berisi air, karena Umar butuh mungkin setelah itu untuk wudu. Fatabarraza hatta jaa, kemudian Umar pun buang hajat, buang air besar. Setelah itu dia pun datang. Fasakabtu ala yadayhi minal idawati fatawaddaa, maka aku pun tuangkan air kepada Umar, kemudian dia pun berwudu. Sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya boleh seorang melayani orang yang alim dan boleh juga seorang melayani penguasa, karena Umar tatkala itu adalah Amirul Mukminin, khalifah. Ibnu Abbas seorang alim tapi dia melayani Umar bin Khattab dengan menuangkan air agar Umar berwudu. Faqultu ya Amirul Mukminin, saatnya Ibnu Abbas bertanya. Aku berkata, wahai Amirul Mukminin, manil mar'atani min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah azza wa jalla lahumā in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, siapakah dua istri Nabi yang Allah tegur mereka dalam Al-Qur'an? Allah mengatakan, jika kalian berdua bertobat, sungguh hati kalian berdua telah condong kepada kesalahan. Apa kata Umar? Wa ajabi, mengherankan, laka ya Ibnu Abbas, heran, sungguh heran kau Ibnu Abbas. Aisyah wa Hafsah, dua wanita itu Aisyah dan Hafsah. Kenapa Umar mengatakan mengherankan? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan maksudnya Umar heran, engkau orang alim dalam masalah tafsir, kok tidak tahu siapa dua wanita ini? Dan benar, Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang alim dalam masalah ilmu tafsir. Makanya Nabi pernah mendoakannya dengan berkata, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas ilmu tafsir Al-Quran dan ajarkanlah dia fikih tentang agama. Dan Ibnu Abbas jadilah seorang ahli tafsir, mufassirnya para sahabat. Oleh karenanya, kalau kita buka buku tafsir, rata-rata ayat dalam Al-Quran ada tafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata demikian. Kita buka misalnya kitab Ibnu Jarir At-Tabari yang menyebutkan tentang tafsir Al-Quran dengan menukil perkataan para salaf, para sahabat, para tabi'in. Rata-rata setiap ayat pasti ada pendapat Ibnu Abbas. Kalau bukan Ibnu Abbas, pendapat murid-muridnya seperti Mujahid atau Ikrimah, ya. Rata-rata pendapat Ibnu Abbas atau pendapat murid-muridnya. Karena memang beliau ahli dalam bidang tafsir. Padahal beliau sahabat yang junior. Saking pintarnya Ibnu Abbas, kalau Umar yang sahabat senior, kalau lagi musyawarah sama sahabat-sahabat senior yang lain, Umar panggil Ibnu Abbas. Padahal dia masih junior, masih kecil. Sampai sahabat-sahabat lain cemburu mengatakan, ya Umar, kenapa kau hadirkan anak kecil ini? Kalau kau boleh hadirkan anak kecil, kami akan hadirkan anak-anak kami pula. Maka Umar jelaskan, Ibnu Abbas spesial. Meskipun dia junior, tetapi dia memiliki ilmu yang luas. Makanya Umar heran, wa ya ajabi ya Ibnu Abbas. Sungguh mengherankan Ibnu Abbas. Apa kau tidak tahu dua wanita ini? Padahal kau ahli tafsir. Ya, ini adalah Hafsah dan Aisyah. Sebagian ulama menafsirkan perkataan Umar sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan. Maksudnya
engkau begitu semangat bertanya, wahai Ibnu Abbas, sampai masalah ini kau bertanya kepadaku. Karena Ibnu Abbas terkenal seorang yang semangat dalam menuntut ilmu, dia tidak segan untuk bertanya dalam masalah-masalah agama, termasuk masalah yang ini rentan untuk ditanyakan. Karena yang berkasus adalah putrinya Umar, siapa? Hafsah. Tapi Ibnu Abbas, karena ini masalah agama, maka dia bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mulailah Umar bercerita tentang kisah Nabi memboikot istri-istrinya. Tadi semua mukadimah ya. Tsumma istaqbala Umar al-hadits yasuquhu. Kemudian Umar pun menyampaikan kisah tersebut, dia bawakan secara lengkap. Faqala, perhatikan sini. Umar juga kasih mukadimah. Kata Umar, "Inni kuntu wajarun li min al-ansari fi Bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awalil Madinah." Saya bersama tetangga saya dari Bani Umayyah bin Zaid, dan lokasi tinggal rumahnya adalah di awalil Madinah. Awali itu daerah di depan Masjid Nabawi, daerah kiblat. Kalau seorang pergi dari Masjid Nabawi menuju Kuba, dia akan melewati daerah Awali. Di situ banyak sekali kebun-kebun korma. Jadi kata Umar, saya punya tetangga, dia dari daerah situ. Wa kunna natanawabu nuzula ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayanzilu yawman wa anzilu yawman, fa idza nazaltu ji'tu min khabari dzalika al-yawm min al-amri wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithlahu. Saya dengan dia ganti-gantian. Jadi sepakat Umar dengan kawannya. Sepakat untuk apa? Sepakat untuk urusan akhirat, kerja sama. Jadi Umar sepakat sama dia. Sehari saya kerja, kamu yang nuntut ilmu di sisi Nabi. Jadi Umar kerja, dia nuntut ilmu. Nanti malam-malam dia datang kasih tahu sama Umar, ya Umar, hari ini saya mendengar dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceramahnya Nabi isinya begini-begini. Besoknya gantian, dia yang kerja, Umar yang nuntut ilmu. Nanti malam ketemu lagi, saking semangatnya nuntut ilmu. Tidak ingin ketinggalan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap hari. Ya, kerjasama untuk saling men-share ilmu. Ya, dan ini Umar menggabungkan antara kemaslahatan duniawi dengan kemaslahatan akhirat. Dia harus kerja. Punya istri, punya anak, punya tanggung jawab. Tetapi dia juga tidak ingin ketinggalan untuk nuntut ilmu. Ya. Jadi tidak benar juga nuntut ilmu tiap hari, tidak pernah kerja, itu juga keliru. Ya. Kerja terus juga nggak pernah ngaji, juga ngawur. Jadi gabungkan dua-duanya, kerja ada, ngaji ada. Ya. Taib. Kemudian Umar kasih mukadimah berikutnya. Wa kunna ma'syara Quraisy naglibun nisaa falamma qadimna 'alal ansari idahum qaumun taglibuhum nisaa'uhum. Kata Umar, perhatikan sini, kami orang-orang Quraisy, kami menguasai istri-istri kami. Orang-orang Quraisy di kota Mekah, istri-istrinya semua tunduk sama orang Quraisy, orangnya hebat-hebat. Kata Umar, kami orang Quraisy, kami mendominasi, kami menguasai istri-istri kami. Falamma qadimna 'alal ansar, tatkala kami datang ke kota Madinah berhijrah, idahum qaumun taglibum nisaa'um, ternyata mereka itu terbalik. Istri-istri mereka yang menguasai apa? Suami-suami mereka. Antum yang mana ini? Quraisy apa Muhajirin atau Ansar? Kelihatannya Ansar semua. Kemudian kata Umar, fatafiqa nisaa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansar. Mulailah istri-istri kami belajar dari istri-istri kaum Ansar. Belajar apa? Belajar menguasai apa? Suami. Ternyata, ya ini makanya antum kalau istri bergaul, jangan sembarang bergaul sama ibu-ibu ya. Kalau tahu ada ibu suka ke mall, hati-hati. Nanti istri antum kerjanya kemana? Ke mall. Kalau tahu ada istri boros, jangan aja istri antum gaul sama wanita tersebut. Nanti istri antum juga apa? Boros. Nanti diajarin sama perempuan tersebut. Oh, minta aja sama suamimu. Saya juga minta sama suamiku kok. Saya juga ini kok, saya juga ini. Akhirnya dia belajar. Taklim dari wanita tersebut. Hati-hati. Ini yang terjadi. Gara-gara bergaul istri-istri kaum Ansar dengan istri-istri kaum Muhajirin, mulailah istri-istri kaum Muhajirin belajar dari istri-istri kaum Ansar. Dan ternyata mereka berhasil belajar. Buktinya apa? Kata Umar, fasihtu ala imraati faraja'atni. Suatu hari aku mengangkat suara membentak istriku. Faraja'atni, tiba-tiba istriku nyaut. Apa istilahnya? Bantah ya, menjawab. Biasanya istri-istri kaum Muhajirin enggak pernah jawab. Dia ngomongin sama suaminya, engge, biasanya begitu. Kali ini berubah, ternyata istri Umar tidak biasanya diam. Kali ini tiba-tiba istrinya Umar bin Khattab nyaut.
Jawab. Fa ankartu an turaji'ani. Aku pun mengingkarinya. Kenapa anti istriku? Kenapa engkau nyaut perkataanku? Kenapa engkau jawab, engkau bantah perkataanku? Istrinya bantah lagi. Walima tungkiru an uraji'aka. Kenapa engkau mengingkariku? Aku membantah engkau nyaut terhadap perkataanmu. Wallahi inna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu. Demi Allah, istri-istri Nabi juga nyaut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ente ya Umar. Nabi saja dijawab oleh istri-istrinya, apalagi Anda, istrinya gitulah. Karena ini sering ya. Jadi ustadz itu repot juga ya. Kadang istrinya dijadikan dalil ya. Istri ustadz aja begitu, waduh. Kalau pas istri ustadz nggak beres bahaya ya. Kalau orang kalau dai ya, punya istri dia jaga ya. Penampilannya dijaga, jilbabnya dijaga ya. Ya. Karena kalau istrinya salah dijadikan dalil. Istri ustadz itu aja misalnya tidak pakai jilbab, istri ustadznya begini-begini, jadikan dalil. Jadikan dalil. Apakah ustadz atau pemuka agama atau yang lain? Baik. Kemudian lebih daripada itu kata istri Umar, wa inna ihdahunna la tahjuruhul yawma hatta lail. Bahkan salah seorang dari istri-istri Nabi memboikot Nabi siang dan malam. Subhanallah. Umar kaget. Fa'afza'ani. Hal ini membuat aku kaget. Fakultu, aku berkata. Umar langsung ingat putrinya Hafsah. Di antara istri-istri Nabi yang 9 ada siapa? Hafsah. Qultu khabat man fa'ala minhunna bi'azim. Sungguh merugi istri Nabi yang melakukan hal tersebut, memboikot Nabi dengan kerugian yang besar. Summa jama'tu alayya thiyabi, aku pun pakai baju. Fadakhaltu ala Hafsah, aku segera menuju ke rumah Hafsah, ke rumah putrinya. Faqultu ay Hafsatu, atughadibu ihdakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa benar wahai Hafsah, salah seorang dari kalian istri-istri Nabi membuat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam, marah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yawma hatta lail, siang sampai malam? Faqalat na'am, benar wahai ayahanda. Faqultu khabat wa khasirat. Kata Umar, sungguh merugi dan sungguh merugi. Afata'manu an yaghdhaballahu li ghadabi rasulih sallallahu alaihi wasallam fatahlikin? Apakah dia merasa aman? Allah akan murka kepadanya gara-gara dia membuat Nabi murka? Allah bisa murka kepadanya gara-gara kemurkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahlakin, dan engkau akan binasa. Kemudian kata Umar, la tastakthiri, jangan banyak nuntut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tastakthiri ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala turaji'ih, jangan banyak nuntut. Jangan bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai', apapun jangan bantah. Wala tahjurihi, dan jangan boikot Nabi, jangan diamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was'alaini ma badalaki, kalau kau ingin sesuatu minta sama bapakmu. Umar nasihati Hafsah. Jangan nuntut Nabi, ingin sesuatu minta sama bapakmu. Jangan minta-minta sama Nabi, jangan bantah Nabi, jangan diamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Umar, wala yaghurrannaki an kanat jaratuki hiya awda'a minki wa ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuridu Aisyah. Dan jangan kau salah sikap gara-gara madumu Aisyah lebih cantik daripada engkau dan lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tegas ya. Putriku, ente jangan salah-salah bersikap ya. Jangan gara-gara cemburu kepada siapa? Aisyah. Aisyah lebih cantik daripada kamu. Aisyah lebih dicintai daripada kamu, dan Aisyah memang sangat dicintai oleh Nabi, dan para sahabat tahu Aisyah lebih dicintai daripada yang lainnya. Katanya sama antum, istri Nabi ada berapa? Ada berapa? 9. Ada berapa? 9. Antum? 1. 1 rasanya 9 ya. Ayo. Istri Nabi 9. Nabi sebelumnya menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, kemudian meninggal. Khadijah meninggal radhiyallahu anha. Setelah meninggal, Nabi menikah. Yang pertama Nabi nikahi Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu Saudah. Kemudian berlanjut sampai 9 istri. Jadi setelah Nabi menikah Aisyah, Nabi masih menikah dengan 8 wanita lainnya. Tapi ternyata yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini masyhur, sampai para sahabat tahu Aisyah yang paling, Umar aja tahu. Aisyah lebih dicintai oleh Nabi, Aisyah lebih cantik daripada kamu. Umar tahu. Oleh karenanya para sahabat kalau mau kasih hadiah kepada Nabi SAW, mereka nunggu Nabi lagi bermalam di rumah Aisyah, lagi jatah nginap rumah Aisyah, baru mereka kasih hadiah. Kalau lagi di istri-istri lain enggak dikasih hadiah. Kenapa? Karena Nabi kalau lagi di rumah Aisyah hatinya berbinar-binar. Sampai istri-istri Nabi protes, "Ya Rasulullah,
Bilang sama sahabat-sahabat Anda, kalau mau kasih hadiah jangan tunggu di rumah Aisyah. Di rumah siapa saja kasih hadiah. Ya, artinya apa? Para sahabat tahu yang paling dicintai oleh Nabi adalah siapa? Aisyah. Makanya waktu Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW ingin dirawat di rumah Aisyah dan minta izin kepada istri-istrinya, semua istrinya mengizinkan. Sehingga Nabi dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha sampai meninggal dunia. Intinya saya ingin sampaikan sama antum semua, bahwasanya Aisyah adalah istri pertama, tapi yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Jadi tidak benar isu yang beredar yang mengatakan kalau seorang lelaki menikah lagi berarti dia tidak cinta kepada istri yang pertamanya. Itu ada isu beredar seperti itu. Ini di antara bantahannya bahwasanya Nabi menikah istri kedua, istri ketiga, sampai istri ke-9, tetap Aisyah adalah istri yang pertama yang paling dia apa? Cintai. Sudah, kita jangan lanjut. Wa kunna tahaddatsna anna Ghassan tun'ilu ni'ala li ghazwina. Waktu itu ada tersebar isu di kota Madinah bahwasanya Ghassan adalah musyrikin dari kalangan Arab yang mereka berwala kepada Romawi. Mereka berada tinggal di sebelah utara kota Madinah. Ada isu tersebar mereka akan menyerang kota Madinah. Bahkan mereka sudah memasang tapal kuda di kaki-kaki kuda mereka. Artinya setiap datang dan siap menggempur kota Madinah. Isu tersebar di kota Madinah. Fanazala sahibi yauma naubatihi faraja Aisya'an. Maka satu hari kawanku tadi yang kita ganti-gantian, hari tersebut saya kerja, kawanku belajar sama Nabi SAW. Maka pada malam harinya dia datang biasa menyampaikan berita-berita, hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Rasulullah SAW kepadaku. Maka pada satu hari dia datang di malam hari. Fadaraba babi dharban syadidan. Tidak seperti biasa. Hari ini dia mengetuk pintu dengan ketukan yang keras. Umar. Ketuk pintu keras-keras. Wa qala anaimun hu, Umar tidur ya. Fa fazi'tu, aku pun kaget karena tidak biasanya. Fa kharajtu ilaihi, aku pun keluar bertemu dengan dia. Wa qala, dia berkata langsung, hadatsa amrun azim. Sungguh telah terjadi perkara yang besar, perkara dahsyat. Qultu ma huwa, apa yang terjadi? Ajaat Ghassan, apakah Ghassan pasukannya sudah datang menggempur kota Madinah? Qala la, bukan. Bal a'dhamu minhu atwal, lebih parah, lebih dahsyat daripada serangan pasukan Ghassan. Apa yang lebih dahsyat? Bayangkan, lebih dahsyat daripada penyerangan kaum musyrikin pada kota Madinah. Apa yang lebih dahsyat dari peperangan? Kata dia, talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya semuanya. Wah. Ini isu yang lebih hebat daripada isu perang. Kenapa? Karena Nabi SAW guru mereka. Mereka sangat cinta kepada Nabi SAW. Sehingga mereka merasa ini isu yang sangat besar. Qala qad khabat wa Hafsatu wa khasirat. Umar langsung ingat putrinya Hafsah dan putrinya istri Nabi. Sungguh merugi Hafsah. Kuntu adhunnu anna hadha yushiku an yakun. Saya sudah duga ini bakalan terjadi. Fajama'tu alayya thiyabi fa shallaitu salatal fajr. Itu malam hari. Pagi-pagi salat subuh Umar langsung pakai baju, kemudian dia berangkat salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala masyrubatan lahu. Setelah salat subuh, Nabi tidak pulang ke rumah istri-istrinya, Nabi masuk ke masyrubah. Masyrubah itu adalah ghurfah, semacam kamar tetapi dia agak tinggi, yang naik harus pakai tangga atau naik dengan pohon batang korma dinaikin. Jadi agak tinggi. Nabi rumahnya 9. Jadi Masjid Nabawi di sekitarnya rumah-rumah Nabi. Ya, Aisyah, kemudian Hafsah sekitarnya. Nanti di sebelah sini ada rumahnya Sofia. Jadi rumahnya sekitar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya 9, ternyata Nabi tidak pulang ke rumahnya sama sekali. Tidak tidur di rumahnya sama sekali, tidurnya di kamar tersendiri. Nabi lagi memboikot istri-istrinya. Fa'tazala fiha, maka Nabi pun berdiam di situ. Dan ini yang menyedihkan para sahabat. Bayangkan, guru mereka Nabi SAW, rumahnya 9, tidak tidur di rumah sama sekali. Bayangkan kalau antum punya ustaz, istrinya 4. Terus tidurnya di masjid. Ustaz, kenapa? Itu rumah situ kok enggak ada yang sedih. Sahabat sedih melihat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar setelah salat subuh, fadakhaltu ala Hafsah fa idza hiya tabki.
Isu sudah tersebar, Nabi sudah menceraikan istri-istrinya. Aku pun masuk menemui Hafsah. Tiba-tiba dia sedang menangis. Qultu wa ma yubkiki? Apa yang buat kau menangis wahai Hafsah? Awalam akun hadartuki? Saya kan sudah ingatkan engkau wahai putriku. Jangan nuntut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyak minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diamkan Nabi, jangan boikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin sesuatu minta sama bapakmu, saya kan sudah bilang. Sayangnya Umar kepada putrinya. Atallaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi menceraikan kalian seluruhnya? Istri-istrinya? Qalat la adri. Kata Hafsah, aku tidak tahu. Kami sudah dicerai atau tidak? Kami tidak tahu. Huwa dha fil masyrubah. Nabi lagi di masyrubah, di kamar tersebut, lagi berdiam diri di situ. Jadi Nabi SAW kenapa memboikot istri-istrinya? Para ulama menyebutkan karena masalah sudah bertumpuk. Banyak masalah yang bertumpuk akhirnya membuat Nabi SAW memboikot istri-istrinya. Di antaranya Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mengharamkan apa yang dihalalkan. Kisah tadi madu atau kisah Nabi mengharamkan siapa? Maria Al-Qibtiyah. Dan Nabi ditegur, Nabi merasa berat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga istri-istri Nabi ternyata ada dua kelompok. Ya, berbagi dua kelompok saling cemburu di antara mereka. Kemudian juga di antaranya mereka kompak minta tambahan belanja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, saya bacakan hadisnya. Dakhala Abu Bakar yasta'dhinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fawajada an-nasa julusan bi babihi lam yu'dhan li ahadin minhum. Abu Bakar ingin ketemu Nabi, ternyata Abu Bakar mendapati banyak orang duduk di sekitar rumah Nabi, semua ingin ketemu Nabi, enggak ada yang diizinkan. Fa'adhina li Abi Bakrin fadakhal. Tapi waktu Abu Bakar ngetuk pintu, Nabi tahu itu Abu Bakar, Nabi izinkan. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat spesial. Yang lain semua enggak ada yang boleh ketemu, Abu Bakar boleh. Fawajada Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan haulahu nisa'u wajiman sakitan. Abu Bakar masuk rumah, dia dapati Nabi sedang dikelilingi oleh istrinya 9 orang semuanya. Dan Nabi dalam kondisi terdiam, sangat murung wajahnya, sedih luar biasa. Kemudian juga Umar, thumma aqbala Umar pun masuk, minta izin. Fa'udhina lahu, Umar pun masuk. Cuma 2 orang ini boleh masuk. Ini 2 orang sahabat yang spesial sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu Umar sakit akan meninggal dunia, datang Ali bin Abi Thalib menceritakan keutamaan Umar. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, betapa sering aku mendengar Rasulullah SAW berkata, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Sering aku mendengar Rasulullah SAW berkata, aku masuk suatu negeri, suatu kampung bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersafar bersama Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib sering dengar itu. Artinya apa? Umar, Abu Bakar dan Nabi ini 3 sahabat, 3 serangkaian selalu kemana-mana. Saking dekatnya. Sampai lihat ini, semua orang tidak boleh masuk kecuali Abu Bakar dan Umar. Sampai mereka akhirnya meninggal dunia, dikuburkan berdampingan sekarang ini. Jadi keduanya masuk, ternyata dapati Nabi dikelilingi oleh apa? Istri-istrinya. Nabi diam, wajahnya murung bersedih. Melihat kondisi seperti ini, maka Umar ingin mencairkan suasana. Kata Umar, la aqulanna syai'an udhikun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengucapkan sesuatu yang buat Nabi tertawa. Apa yang diucapkan oleh Umar? Kata Umar, ya Rasulullah, law ra'aita binta Kharijah sa'alatni nafaqata faqumtu ilaiha fawaja'tu unuqaha. Ya Rasulullah, coba tadi kau lihat istriku bintu Kharijah tadi datang minta belanjaan kepadaku, maka aku pencet lehernya. Nabi tertawa. Nabi enggak pencet-pencet. Umar apa? Pencet istrinya. Nabi tertawa. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Hunna hauli kama tara, yas'alnani nafaqah." Lihatlah sekarang istriku lagi ngumpul, semuanya kompak minta tambahan belanjaan. Nabi tidak pencet satu-satu enggak ya? Jadi Nabi ketawa lihat Umar pencet leher istrinya, sementara Nabi dikepung oleh 9 orang, semuanya minta apa? Tambahan belanjaan. Ini kesalahan istri-istri Nabi. Allah mentakdirkan mereka demikian dengan agar mereka lebih baik. Jadi ini termasuk perkara yang membuat Nabi akhirnya memboikot mereka selama sebulan. Kenapa? Mereka kompak 9 orang semuanya minta tambahan apa? Uang belanja, istilah kita, nafkah.
Faqama Abu Bakar ila Aisyah yaja'u nuqaha. Abu Bakar marah, dia pun pergi menuju Aisyah. Kemudian dia pencet lehernya, minta-minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama Umar ila Hafsah yaja'u nuqaha. Umar pergi ke putrinya Hafsah. Kemudian dipencet lagi lehernya oleh Umar. Kilahuma yaqul, keduanya menegur putri-putri mereka. Abu Bakar negur Aisyah, Umar negur siapa? Hafsah. Tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laysa indahu. Kalian ini minta-minta sama Nabi, Nabi tidak punya, minta diminta-mintain. Apa kata mereka? Rupanya jawab. Kata mereka, wallahi la nas'al Rasulullah sallallahu syai'an abadan laisa indahu. Kami ini enggak minta kepada Nabi yang kami enggak punya. Kami enggak minta kepada Nabi yang Nabi tidak punya. Artinya mereka bantah yang kami minta itu Nabi punya gitu. Akhirnya fa'tazala thumma ta'zalahunna syahran. Kemudian Nabi pun memboikot mereka selama sebulan. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa sebab yang bertumpuk yang buat Nabi akhirnya memboikot istri-istri beliau. Kita lanjutkan cerita Umar. Jadi Umar bertanya, "Apakah Nabi telah menceraikan kalian seluruhnya?" Umar berkata kepada Hafsah, kata Hafsah, "La adri huwa dha fil mashrubah." Kata Hafsah, "Saya tidak tahu. Dia sedang berada di kamarnya." Fa kharajtu faji'tul mimbar. Dia pun keluar rumah Hafsah, dia pun melewati mimbar. Mimbar Nabi, tempat Nabi berkhutbah. Fa idza haulahu rahtun yabki ba'dhum. Tiba-tiba berkumpul sebagian orang, beberapa orang, sebagiannya lagi nangis. Sedih lihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kalau orang sedih kita boleh ikut bela sungkawa ya. Nangis ikut nangis sama dia. Enggak apa-apa. Kalau itu meredakan dia, kita ikut nangis, enggak ada masalah. Ini sahabat nangis melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedih lihat guru mereka. Fajalastu ma'ahum qalilan, aku pun duduk bersama mereka sebentar. Tsumma ghalabani ma ajid, kemudian aku mendapati rasa penasaran, ingin tahu Nabi ceraikan istri-istrinya atau tidak. Faji'tul mashrubah allati huwa fiha, maka aku pergi menuju kamar yang agak naik tadi, yang di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li gulamin lahu aswad, di situ ada penjaga Nabi, itu budak berkulit hitam. Aku berkata kepadanya, "Istadzin li Umar." Bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar minta izin ketemu. Fadakhala fakallama Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja faqala dzakartu laka fasamata. Maka budak tadi masuk ketemu Nabi, "Ya Rasulullah, ada Umar di pintu ingin ketemu." Nabi cuma diam saja. Tidak jawab sama sekali. Kemudian dia pun keluar, dia berkata, "Ya Umar, saya sudah sebut namamu," dan Nabi cuma diam saja. Berarti belum diizinkan. Fansaraftu hatta jalastu ma'ar rahti alladziina indal mimbar. Aku pun pergi, tapi Umar tidak pulang. Tidak diizinkan, Umar tidak pulang. Umar masih penasaran. Umar duduk lagi sama orang-orang di mimbar tersebut yang lagi nangis. Tsumma ghalabani ma ajid. Kemudian rasa penasaranku ingin tahu menguasaiku kembali. Faji'tu fadzakara mithlahu. Aku pun datang ketemu dengan budak tersebut, aku berkata, "Wahai, kabarkan kepada Nabi, aku sedang menunggu Umar, minta izin." Budak itu masuk bilang, "Ya Rasulullah, Umar lagi di pintu minta izin." Nabi cuma diam saja. Dia lapor lagi, "Ya Umar," Nabi cuma diam. Umar pun pergi lagi. Fajalastu ma'ar raht alladzina indal mimbar. Aku kembali lagi ngumpul sama orang-orang yang sedang nangis tersebut. Tsumma ghalabani ma ajid. Ketiga kali Umar penasaran. Umar tidak putus asa. Maka rasa penasaranku ingin tahuku menguasaiku. Kemudian aku pun pergi menuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku minta izin ketemu budak tersebut pun masuk bilang, "Ya Rasulullah, ada Umar di pintu." Umar, Nabi ternyata diam saja. Kemudian budak tadi lapor, "Ya Umar, aku sudah sebut namamu," dan Rasulullah hanya diam saja. Maka Umar tahu Rasulullah SAW tidak mau ketemu Umar. Falamma walaitu munsarifan, tatkala aku pergi hendak pulang, fa idzal gulamu yad'uni, tiba-tiba budak tadi manggil aku, "Wahai Umar, adzina laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Engkau telah diizinkan Nabi untuk bertemu. Fadakhaltu alaihi. Umar masuk ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar ni sahabat dekat Nabi, tapi kondisinya lagi tidak enak. Umar mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Hafsah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan putrinya bikin masalah sama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah dicerai atau tidak, kondisinya tidak enak intinya. Umar masuk. Fa idza huwa muttaji'un ala rimali hasirin, laisa bainahu wa bainahu firash. Tiba-tiba aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas sebuah tikar, tidak ada kasur, tidak ada tempat tidur. Qad athara rimalu bi jambihi.
ternyata tikar tersebut memberi bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttaqiun ala wisadatin min adamin hasyu halif. Dan Nabi sedang bersandar kepada sebuah bantal yang terbuat dari kulit kasar, dalamnya juga diisi rumput-rumputan atau kulit-kulit korma, ya, pohon korma dimasukin. Fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qultu wa ana qa'im. Dan Umar belum berani berduduk, Umar masih berdiri. Kondisi tidak enak, Umar masih berdiri. Umar berkata, "Talaqta nisa'aka ya Rasulullah? Apakah Anda menceraikan istri-istri Anda?" Farafa'a basarahu ilayya. Rasulullah tadinya tunduk, kemudian lihat Umar dalam kondisi sedih. Faqala la. Kata Nabi, tidak. Dalam riwayat Umar gembira, kata Umar, Allahu Akbar. Ternyata tidak diceraikan. Gembira. Putrinya Hafsah berarti belum diceraikan. Tsumma qultu wa ana qa'im, dan Umar belum berani duduk. Umar masih berdiri. Umar berkata, "Astanisu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, izinkan aku mau ngobrol. Umar ingin mencairkan suasana. Kemudian Umar tahu Nabi lagi sedih, enggak enak ngobrol-ngobrol. Akhirnya Umar berkata, "Lau ra'aitani wa kunna ma'syara Quraisy naglibun nisaa, falamma qadimna ala qaumin taglibun nisaa'uhum." Fadzakarahu. Maka Umar cerita, "Ya Rasulullah, kita orang-orang Quraisy, kita kuasai istri-istri kita. Tatkala kita datang ke kaum Ansar, ternyata istri-istri mereka menguasai suami-suami mereka. Mulailah istri-istri kita belajar sama mereka. Akhirnya begini dan begini, saya ngamuk sama istri saya bilang, "Kenapa kau bantah saya sementara kau larang saya bantah kamu?" Sementara istri-istri Rasulullah SAW bantah Rasulullah SAW. Umar cerita, akhirnya Rasulullah SAW tersenyum. Tidak tertawa, tapi Rasulullah tersenyum. Seakan-akan Umar berkata, "Ya Rasulullah, udah nasib ya Rasulullah." Bukan cuma istri-istri Anda yang belajar, istriku juga apa? Belajar. Sudah nasib. Rasulullah SAW tersenyum. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam sahabat ada dua mazhab dalam berhadapan dengan istri-istri. Mazhabnya kaum Muhajirin, kaum Quraisy itu mendominasi siapa? Mendominasi istri. Istri semua tunduk. Mazhabnya kaum Ansar dikuasai oleh apa? Istri-istri. Saya tanya sama antum, antum ini mazhab yang mana? Kaum Muhajirin atau kaum Ansar? Yang kaum Ansar angkat tangan. Muhajirin antum? Masya Allah. Dan kata para ulama, Nabi SAW memilih metode kaum Ansar. Nabi SAW memilih metode kaum Ansar, yang menunjukkan bahwasanya metode ngalah sama istri itu lebih disukai oleh Nabi SAW. Nabi tidaklah beliau memboikot istri-istrinya kecuali setelah bertumpuk, dan dia tidak ngomel-ngomel, dia cuma tahu-tahu marah pergi, sudah meninggalkan mereka. Tidak ngamuk-ngamuk, tidak banting piring. Enggak, Rasulullah SAW tidak demikian. Selama ini Rasulullah SAW tidak demikian karena sudah bertumpuk permasalahan. Dan kata para ulama, Nabi memilih metode kaum Ansar. Oleh karenanya Muawiyah disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari pernah berkata tentang para wanita, yaglibnal kiram wa taglibuhunal li'am. Au yaglibuhunna li'am. Kata Muawiyah radhiyallahu anhu, wanita itu menguasai laki suami-suami yang baik dan mereka dikuasai oleh suami-suami yang buruk. Kata Umar apa? Tentang para wanita, kata Muawiyah tentang para wanita, yaglibnal kiram wa yaglibuhunna li'am. Istri-istri itu menguasai suami-suami yang baik dan mereka dikuasai laki suami-suami yang kurang baik. Jadi antum tidak mengapa ngalah sama istri, ya. Bukannya antum penakut, bukan, tapi belum berani. Enggak, bukannya antum penakut, bukan, tapi antum sayang sama apa? Sayang sama istri. Jadi banyak ngalah. Itulah metodenya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW Quraisy, orang Quraisy. Harusnya tegas sama istri, keras sama istri, tapi Nabi memilih mengikuti metode kaum Ansar. Azan ya. Ya udah azan, nanti kita sholat baru kita lanjutkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi Umar setelah masuk ke dalam kamar Nabi SAW, kemudian bercerita ingin mencairkan suasana, maka kemudian
Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tersenyum. Kemudian Umar melanjutkan ceritanya, "Tsumma qultu law ra'aitani wa dakhaltu ala Hafsata faqultu la yaghurrannaki an kanat jaratuki hiya awda'a minki wa ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau kau lihat aku bertemu dengan Hafsah, aku ingatkan dia, jangan sampai engkau salah tingkah, salah bersikap. Kalau ternyata madumu yaitu Aisyah lebih cantik daripada engkau dan lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama ukhra, maka Nabi pun tersenyum kedua kali. Fajalastu hina ra'aitu tabassam. Tatkala Nabi sudah senyum dua kali, baru Umar berani duduk. Thumma rafa'tu basari fi baitihi, fa wallahi ma ra'aituhu fihi syai'an yaruddul basar ghairu ahabatin thalatha. Kemudian aku lihat-lihat ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menarik pandangan kecuali aku melihat 3 buah kulit ya yang belum disamak yang ada di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada apa-apa di kamar Nabi tersebut. Fakultu, tatkala aku melihat kondisi demikian, kamar Nabi yang kosong cuma ada kulit yang belum disamak, 3 potong kulit. Kemudian Nabi tidur di atas tikar yang memberi bekas di lambungnya, maka aku berkata, "Ud'ullaha falyuwassi' ala ummatik." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah melapangkan harta rezeki umatmu. Fa inna Farisa war Rum wasi'a alaihim. Sementara Romawi dan Persia mereka dilapangkan rezeki oleh Allah kepada mereka. Wa utud dunya, mereka diberikan dunia. Wa hum la ya'budun Allah, sementara mereka tidak menyembah Allah. Wa kana muttaki'an. Nabi pun bersandar dan dia berkata, "Aw fi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatun fil hayatid dunya." Apakah kau dalam keraguan wahai Umar bin Khattab? Mereka itu Persia dan Romawi, orang-orang kafir. Mereka disegerakan kenikmatan-kenikmatan dunia kepada mereka. Di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Umar salah. Faqultu ya Rasulullah, istaghfir li. Aku berkata, wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku. Fa'tazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ajli dzalikal hadits hina afshathu Hafsatu ila Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istri beliau selama sebulan gara-gara rahasia yang disampaikan oleh Hafsah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu salah satu sebab. Tapi sebabnya tadi banyak ya, kita sudah sebutkan tadi ya. Di antara dalam hadis yang lain karena mereka kompak minta untuk tambahan belanjaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad qala, dan ini juga dalil bahwasanya kalau seorang suami sudah menyampaikan rahasia kepada istrinya, maka istrinya tidak boleh cerita kepada orang lain. Nabi marah. Di antara sebab Nabi memboikot istri-istrinya gara-gara ada rahasia yang Nabi sampaikan kepada Hafsah. Hafsah ceritakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qad kana qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Ma ana bidakhilin alaihinna syahran min syiddati mawjidati alaihinna hina atabahu Allah." Dan Nabi berkata, aku tidak akan bertemu dengan istri-istriku selama sebulan. Kenapa? Karena beliau merasa berat tatkala ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak?" Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ya, ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang sangat amanah. Ya. Sampai-sampai ayat-ayat yang datang menegur Nabi, semuanya Nabi sampaikan. Tidak ada yang Nabi sembunyikan. Kalau seandainya Nabi tidak amanah, ayat-ayat yang menegur Nabi, Nabi akan sembunyikan. Tapi seluruh ayat-ayat yang menegur Nabi, Nabi sampaikan dalam Al-Quran yang kita baca sampai hari kiamat. Seperti ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma Allahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka masam dan berpaling tatkala datang kepadanya orang yang buta. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga ditegur dalam surat Al-Anfal, "Ma kana lin-nabi ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna ardhad dunya wallahu yuridul akhirah." Ya, kenapa wahai Nabi engkau menerima tawanan? Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman, "Lima afallahu anka lima adzinta lah." Ya. Lima afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Kenapa kau izinkan mereka ya Rasulullah? Afallahu anka, semoga Allah ampuni engkau. Ayat-ayat ya, Allah menegur Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Demikian juga wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Waktu Nabi menyolatkan orang munafik Abdullah bin Salul, Allah tegur. Semua ayat yang menyinggung Nabi, Nabi sampaikan. Ya, karena Nabi hanya tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah. Ya. Jadi di antara ayat yang membuat Nabi berat adalah ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardhata azwajik, hanya karena engkau ingin mencari menyenangkan hati istrimu. Dan Nabi bersumpah sebulan tidak akan menemui istri-istrinya. Falamma madha 29, setelah lewat 29 hari, dakhala ala Aisyah. Sudah lewat 29 hari. Sudah lewat sebulan. Maka Nabi akan ketemu dengan istri-istrinya. Yang pertama beliau temui siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Fabada biha. Waktu Nabi ketemu dengan Aisyah, masuk ketemu Aisyah, Aisyah tidak langsung menyambut Nabi. Aisyah negur Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innaka aqsamta alla tadkhula alaina syahran wa inna asbahna li 29 lailatan uduha addan." Ya Rasulullah, engkau sudah bersumpah tidak akan menemui kami selama sebulan. Kita baru 29 hari ya Rasulullah. Aku menghitungnya hari demi hari. Masya Allah. Jadi Aisyah sudah kangen, tapi bagaimana? Tidak boleh ya. Ya, bagaimanapun sebelum 30 hari. Aku hitung hari demi hari. Kata Nabi SAW, asyahru tis'un wa ishrun. Bulan ini 29 hari. Fa'unzilat, setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ayatut takhir, ayat untuk pilih, suruh milih. Nabi suruh istrinya milih. Pilih dunia atau pilih Nabi dengan hidup yang susah. Maka karena mereka minta tambahan belanja. Maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, 9 orang itu, katakan kepada mereka, kalau kalian mengharapkan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku akan berikan harta kepada kalian dan aku akan cerai kalian dengan cerai baik-baik. Cerai tapi harta ada Nabi kasih, tapi cerai. Enggak ada ngomel-ngomel, enggak ada bentak-bentak, cerai baik-baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihan kedua, wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu wad daral akhirah, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya dan surga, sungguhnya Allah menyiapkan bagi orang-orang yang baik di antara kalian wahai istri-istriku ganjaran yang besar. Suruh milih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni dzakirun laki amran." Wahai Aisyah, aku akan sebutkan kepada engkau pilihan. Wala alayki alla ta'jali hatta tastamiri abawaik. Jangan buru-buru menjawab, jangan buru-buru milih. Silakan kau diskusi sama kedua orang tuamu. Qalat, kata Aisyah, qad a'lamu anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqika. Saya tahu ayah kedua orang tuaku, ayah ibuku tidak mungkin menyuruhku untuk berpisah dengan Anda wahai Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, diskusi sama kedua orang tuamu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Afi hadza astamiru abawayya?" Apakah urusan ini saya harus diskusi sama kedua orang tuaku wahai Rasulullah? Fa inni uridullaha wa rasulahu wad daral akhirah. Sungguh aku pilih Allah, Rasulnya dan aku pilih negeri akhirat. Selesai. Aisyah milihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah harus hidup sabar. Tsumma khayyara nisa, kemudian istri kedua, istri ketiga, istri keempat, istri kelima, istri keenam, istri ketujuh, istri kedelapan, istri keberapa? 9. Semuanya pilih siapa? Pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum enggak usah, antum istri pertama, istri pertama. Istri yang itu, istri yang ini. Bulet aja di situ, bulet. Baik. Semuanya menjawab dengan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka milih hidup susah bersama Nabi, mencari akhirat. Oleh karena setelah itu mereka susah dan tidak pernah nuntut lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana susah hidupnya mereka. Aisyah pernah berkata, "In kunna lanarul hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, thalathata ahillatin fi syahrain, wa ma uqida fi buyuti Nabi, buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Kami lihat hilal muncul 2 bulan berturut-turut, tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi. Tidak ada kompor yang nyala, tidak ada yang dimasak. Tidak ada roti dipanggang, tidak ada kambing dipanggang, ya. Tidak ada telur digodok, enggak ada api nyala. Wa ma ta'amukum ya apa yang kalian minum makan wahai ibunda Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan. Kami makan korma dengan air putih. Bayangkan 2 bulan. Ibu-ibu kuat enggak 2 bulan cuma makan korma sama air putih? Enggak, katanya jujur.
Lihat bagaimana istri Nabi luar biasa. Ada orang pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha minta makan, seorang wanita dengan dua putrinya. Aisyah cari di rumah ada makanan enggak? Dia enggak dapat apa, enggak ada sesuatu yang disimpan di rumah. Cuma satu butir korma dia berikan kepada wanita tersebut. Bayangkan di rumah enggak ada apa-apa. Ibu-ibu Masya Allah ya, pulang ke rumah buka kulkas, pintu kanan ada isinya, pintu kiri ada isinya, freezer ada isinya, kitchen set dibuka juga masih ada isinya. Dompet dibuka masih ada uangnya, ATM suami di kantong. Apa lagi yang kurang? Itu masih banyak nuntut, masih enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ngomel-ngomel ya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam. Salat malam tidak ada space untuk salat. Sampai kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kedua kaki Aisyah. Maka Aisyah melipat kedua kakinya agar Nabi bisa sujud. Enggak ada space. Rumah mungkin 3 kali 4, sedikit 4 kali 4 atau berapa. Kecil. Ibu Masya Allah rumah ya, tipe 70, tipe 100 ya. Tipe 36 masih mending. Ya. Rumah luas, ada ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, ada dapur, ada ini, kamar anak-anak, kamar. Masalahnya salat malam enggak itu masalahnya. Oleh karena para ulama mengatakan Allah menegur istri-istri Nabi untuk menaikkan derajat mereka karena mereka harus menemani Nabi. Seluruh istri-istri Nabi adalah istri-istri Nabi di dunia, istri-istri Nabi di akhirat. Ya. Istri Nabi di dunia, istri Nabi di akhirat. Maka mereka harus naik level mereka dalam ketakwaan. Maka mereka ditakdirkan demikian. Mereka berbuat kesalahan agar mengangkat derajat mereka. Allah berfirman, "At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat." Wanita baik-baik, laki-laki baik-baik, laki-laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Nabi harus yang bersama dia wanita-wanita yang hebat. Maka mereka pun sabar dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah turunkan ayat untuk memuliakan mereka, untuk memuliakan istri-istri Nabi dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan la yahillu laka ya nisa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak halal bagimu wahai Nabi untuk menikah lagi. Dan tidak boleh engkau menceraikan istrimu untuk diganti dengan wanita yang lain meskipun wanita tersebut menyenangkan engkau. Ayat ini pemuliaan kepada istri Nabi. Nabi tidak boleh lagi nikah yang ke-10. Dan Nabi tidak boleh menceraikan istrinya diganti dengan wanita yang lain. Kenapa? Istri-istri mereka sudah memilih akhirat. Istri-istri Nabi sudah memilih apa? Akhirat. Jadi ini ayat pemuliaan terhadap istri Nabi, ibunda kaum mukminin. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan atau kisah yang kita sampaikan ini menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot istri-istrinya. Hukum asal kata para ulama, tidak boleh boikot kecuali dalam rumah. Karena Nabi pernah mengatakan, "Wala tahjur illa fil bait." Kalau kau memboikot istrimu, ada kesalahan istrimu, maka kau boleh boikot, tapi tidak boleh keluar rumah, harus dalam rumah. Kecuali dalam kondisi gawat atau sangat parah, boleh seorang laki-laki keluar dari rumah, ya. Tapi nanti kembali lagi, ya. Tapi ini di luar daripada hukum asal. Wanita kalau melakukan kesalahan, maka Allah suruh seorang suami menempuh 3 cara, 3 tahapan. Yang pertama menasihati, kedua memboikot, ketiga memukul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, para wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya itu keluar dari ketaatan kepada suami, membangkang, maka nasihatilah mereka. Nasihati dengan cara yang baik. Nasihati baik-baik. Ya, tatkala emosi lagi turun, nasihati dengan tenang, dengan baik. Nasihat di rumah, tidak di depan umum, tidak diomeli di depan kawan-kawannya, ya. Tidak diangkat suara di depan pembantunya, di depan supirnya. Dia juga punya harga diri, dia ibunya anak-anak, ya. Nasihati dengan cara yang baik, berulang-ulang. Kalau ternyata nasihat tidak berubah-ubah, maka maju pada tahapan kedua, diboikot. Wahjuruhunna fil madaji'. Boikotlah mereka di tempat tidur mereka. Waktu lagi tidur, jangan peluk mereka. Jangan peluk dia, bukan mereka. Jangan peluk dia. Kalau dia kepalanya di utara, kepala antum di sebelah selatan. Kalau kepalanya menghadap barat, antum menghadap timur. Biar dia sakit hati. Tidak diajak ngomong sama suaminya, tidak dielus-elus oleh suaminya, tidak digauli oleh suaminya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin masih keras kepala, hari keempat, hari kelima masih keras kepala, hari keenam mungkin mulai reda, mulai minta maaf, ya.
Tapi cara ini sering gagal. Ya. Sampai sebagian ikhwan tanya sama saya, Ustaz, saya sudah coba cara kedua, gagal Ustaz. Justru saya yang terboikot. Jadi boikot istrinya cuek aja, dia yang menderita akhirnya. Itulah nasib kalau istri cuma satu. Seandainya istri dua pasti, oh maaf suamiku cium tangan, cium kaki semuanya. Tapi karena istri cuma satu ya sudah. Ente mau kita serah ente kata dia. Istri-istri yang soleha jangan demikian. Kalau suami boikot anti segera minta maaf sama apa? Suami. Bukankah di antara ciri-ciri wanita penghuni surga ya al-aud ala zaujiha yang senantiasa kembali kepada suaminya. Idza dzulimat aw dzalamat. Kata Nabi, jika sang wanita dizolimi oleh suaminya atau dia yang mendolimi suaminya, artinya kesalahan karena sang wanita yang salah atau karena suami yang salah, kata Nabi SAW, maka dia pun pergi kepada suaminya, fatada'u yadaha ala yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, la aduka ghamdan hatta tarda, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Itu istri yang soleha, mengalahkan egonya, minta maaf kepada suaminya, sama saja dia salah atau dia yang benar. Ya. Tapi jarang wanita seperti itu. Langka tapi nyata ya. Kalau ada, makanya ibu-ibu yang salihat semoga bisa menjadi bidadari-bidadari apa? Surga. Ya. Jadi boikot. Nah, yang saya perlu ingatkan, bukan segala masalah kita boikot istri, tidak. Nabi tidak memboikot istrinya, sekali boikot seperti itu karena sudah terkumpul banyak permasalahan. Tadi rame-rame kompak minta tambahan uang belanja. Kemudian sampai Nabi mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia dibongkar ya. Kemudian di sisi Nabi ada dua grup, berkumpul-kumpul bertumpuk masalah ini baru Nabi memboikot. Maka kita tidak boleh sedikit-sedikit memboikot ya. Banyak menghalang ya. Kalau ternyata kesalahan sudah parah, sudah kita nasihati, enggak mau dengar, berulang-ulang enggak dengar, baru kita boikot. Boikot. Kita cuekin, tidak diajak ngomong misalnya. Sampai kapan? Sampai dia sadar ya. Sampai dia sadar. Ini kita lakukan kalau memang kondisi sudah parah. Tetapi kalau ternyata dia sudah mulai baik, sudah mulai minta maaf, maka jangan kita teruskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila." Kalau mereka sudah taat kepadamu, maka jangan cari-cari masalah menyusahkan mereka. Ingat kata Allah, "Innallaha kana 'aliyan kabira." Sungguhnya Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Ente jangan macam-macam. Kalau istri sudah mulai baik, jangan bikin susah dia. Karena ada Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Besar, yang mengetahui perbuatan kamu. Kalau sudah diboikot, tidak mau baik, tidak mau taat, maka tahapan berikutnya wadribuhun, pukullah mereka. Tapi pukulan tersebut pukulan yang mendidik, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Tujuannya ini apa? Tujuan menasihati, memboikot, memukul adalah untuk memperbaiki masalah, untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merusak kondisi rumah tangga. Ya, tujuannya adalah memperbaiki. Oleh karena kalau sudah ada tanda-tanda dia mau baik, segera kembali. Bukan menang-menangan ego. Dia harus ngaku salah dulu baru saya maafkan, atau dia harus begini, kasih syarat macam-macam. Ya, enggak, kalau dia sudah tanda baik, segera kembali. Segera kembali karena tujuan itu adalah fa in ata'nakum, kalau mereka taat kepadamu. Tujuannya agar dia kembali sadar dan kembali ke jalan yang benar. Baik, demikian para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.